Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga saya sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad Kufron LCMHI, dan selamat siang juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir secara online pada pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Masito, perwakilan dari kelompok 6. Oke, pada pertemuan kali ini kami akan sharing kepada rekan-rekan dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sejarah ilmu kalam. Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam di sini terbagi menjadi 4. Dan yang pertama adalah ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan, keagamaan dengan bukti-bukti yang yakin. Dan yang kedua, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan, sifat-sifat wajib Allah, sifat mustahil yang tidak mungkin ada padanya, dan juga ilmu yang membicarakan tentang Rasul-Rasul Tuhan yang ditetapkannya dan mengetahui sifat-sifat mesti ada padanya dan tidak mungkin ada padanya. Ilmu kalam yang ketiga adalah kata-kata yang tersusun yang menunjukkan suatu muakkad kemudian berkembang menjadi sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan salah satu sifat-sifat Tuhan. Dan yang terakhir, secara istilah, kalam adalah alasan atau argumen rasional untuk memperkuat perkataan. Selanjutnya, sejarah ilmu kalam. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, yang disebutkan pertama kali pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun pada tahun 218 Hijriah, setelah ulama-ulama Mu'tazilah yang diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa Arab. Sebelum masa Al-Ma'mun, ilmu yang membicarakan masalah kepercayaan disebut al-fiqih sebagai imbangan fiqh al-ilmi, yaitu tentang hukum Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah fikih dikhususkan untuk ilmu yang membahas tentang hukum Islam. Ilmu kalam belum dikenal pada zaman Nabi Muhammad SAW maupun pada masa sahabat-sahabatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor munculnya ilmu kalam. Faktor-faktor munculnya ilmu kalam itu ada 4. Yang pertama, adanya kelompok atau golongan yang mengingkari Tuhan, menyekutukan Tuhan, mengingkari Nabi, dan menafikan kemampuan manusia yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, adanya perpecahan politik dalam Islam, yakni ketika memilih pengganti Nabi saat beliau telah wafat. Yang ketiga, adanya keinginan umat Islam untuk mempelajari dasar-dasar agama mereka secara filosofis. Yang keempat, adanya orang-orang Yahudi Nasrani yang masuk Islam. Mereka masih mengingat ajaran lama mereka tentang ketuhanan. Selanjutnya yakni tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Aliran dalam ilmu kalam itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini aliran yang menganut bahwa orang yang berdosa besar itu kafir, dalam arti keluar dari Islam. Oleh karena itu wajib dibunuh. Yang kedua, aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini aliran yang menganut bahwa orang yang berdosa besar itu tetap mukmin, bukan kafir, karena urusan dosa itu Allah yang mengatur. Yang ketiga yakni aliran Qadariyah. Aliran yang menganut bahwa manusia punya kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatan. Yang keempat itu ada aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini kebalikan dari aliran Qadariyah, di mana aliran ini menganut bahwa manusia di dalam tingkah lakunya itu atas dasar paksaan dari Tuhan, tidak ubahnya seperti kapas yang diterbangkan oleh angin. Dan yang terakhir itu ada aliran Mu'tazilah. Aliran ini menganut bahwa orang yang berdosa besar bukan kafir, juga bukan mukmin. Perkembangan pemikiran ilmu kalam dari masa ke masa. Dalam perkembangannya,
pemikiran ilmu kalam dibagi menjadi dua, yaitu pemikiran kalam klasik dan pemikiran kalam modern. Pemikiran kalam klasik adalah teologi Islam yang pokok bahasanya lebih cenderung kepada pembahasan tentang ketuhanan. Sedangkan pemikiran kalam modern secara teologis Islam merupakan sistem nilai yang bersifat ilahiyah. Tetapi dari sudut pandang sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Manfaat ilmu kalam. Manfaat ilmu kalam diantaranya memperkuat dasar pengetahuan tentang Islam, tidak mudah melenceng dari ajaran agama, dapat menerapkan konsistensi ajaran amalan Islam, dan menguatkan keimanan.